Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini materi pertama di perancangan sistem berbasis objek atau object oriented design, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman awal mengenai object oriented, pemahaman dasar mengenai object oriented mulai dari definisi, kemudian hal-hal yang bersinggungan dengan object oriented itu sendiri. Saya akan mulai dari apa itu pengembangan sistem informasi, karena dimulai dari semester 3 Anda dapat perancangan sistem berbasis objek, kemudian next semester 4 Anda mendapatkan analisa perancangan sistem informasi, kemudian nanti semester 5 Anda akan terapkan di laporan KKP, kemudian nanti berikutnya di tugas akhir atau skripsi. Nah, itu akan sangat berkaitan erat dengan apa yang Anda pelajari sekarang di semester 3 pada khususnya. Ada istilah yang namanya pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi itu dimulai dari analisis sistem, desain sistem, perancangan sistem, perancangan sistem, perancangan fisik, kemudian implementasi sistem dan operasi pemeliharaan. Jika Anda semuanya menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi yang ada sekarang, misalnya website, atau mungkin Anda bekerja di perusahaan, misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi HRD dan lain sebagainya, itu semua sudah melalui tahap proses atau tahapan yang panjang gitu ya. Dan di dalam PSBB ini semester 3 Anda pun akan saya ajak untuk berpikir ke arah seperti itu kan. Dimulai dari perancangan konseptual, kemudian rancangan masukan, keluaran, platform, sampai pengujian dokumentasi dan operasi pemeliharaan. Memang berbicara pengembangan sistem informasi ini sifatnya kompleks sehingga Anda pun diharuskan berpikir sebagai seorang sistem analis. Jadi kalau misalnya sistem analis itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan seorang program. Nah, pemodelan sistem saya akan mulai dari apa itu definisi model ya. Model itu representasi penyederhanaan dari sebuah realita yang kompleks dan mempunyai fitur yang sama dengan tiruannya dan melakukan task atau menyelesaikan permasalahan. Jadi maksudnya model di sini adalah mengilustrasikan apa yang ada di dunia nyata ke dalam dunia, dalam tanda kutip, dunia perancangan sistem itu sendiri ya. Dan pemodelan ini disebut juga sebagai penyederhanaan dari elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Jadi ketika Anda sekarang belajar di jurusan informatika, mengambil jurusan informatika jurusan khususnya jurusan sistem informasi, bagaimana caranya Anda melihat yang kompleks itu bisa lebih disederhanakan ya. Yang kompleks bisa lebih disederhanakan agar mudah dipahami oleh orang lain. Pada prinsipnya ketika Anda membangun sebuah sistem itu kan membangun sebuah media yang pada akhirnya bisa memudahkan user, bisa memudahkan pengguna dalam mengolah data dan informasi. Nah, disinilah tantangan Anda semuanya ya. Jadi kalau misalnya Anda agak pusing, agak jelimet, agak ribet, ya memang itu efek dari cara berpikir hal-hal yang baru. Ya, bersyukurlah Anda sudah kuliah di jurusan sistem informasi, keluarganya informatika, jadi Anda berpikirnya tuh masa depan. Ya, berpikir masa depan, berpikir hal-hal yang belum ada, dan itu membutuhkan usaha.
Jadi kalau misalnya Anda hanya belajar 1 minggu sekali dengan saya, hanya menunggu saya menjelaskan slide, saya yakin akan tidak maksimal hasilnya, ya. Karena harapan saya pun sebelum Anda mendengarkan paparan dari saya hari ini, Anda sudah membaca referensi minimal slide atau sumber-sumber referensi. Nah, sejak kita lahir, ya, sejak kita bayi, kita sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai model objek, ya. Misalnya ada TV, ada binatang peliharaan, ada mobil, ada orang tua dan sebagainya, dan itu semuanya adalah objek, ya. Kita sebagai makhluk sosial khususnya tidak bisa harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang lain itu kan objek juga, ya, bisa berjalan, bisa duduk. Anda berinteraksi dengan TV, Anda berinteraksi dengan handphone, itu semua adalah objek, ya. Apa yang ada di sekeliling Anda itu objek. Nah, dalam kaitan PSBO, objek-objek itu dirubah ke dalam bentuk perancangan sistem. Ya, mungkin ini kalau sampai penjelasan ini masih belum paham, saran saya coba diulang lagi, didiskusikan, ya, ditanyakan supaya satu persepsi dengan saya. Ya, jadi di dalam slide ini sudah jelas bahwa ketika Anda lahir, ya, ketika Anda beranjak dewasa, pasti berinteraksi dengan objek yang semuanya punya fungsi, punya karakteristik masing-masing. Kemudian masuk ke dalam slide perancangan sistem berorientasi objek. Poin pertama, merancang sistem berorientasi objek adalah bagaimana memecah sistem ke dalam objek-objek berdasarkan pada informasi yang diperoleh, terutama pada tahap analisis. Analisis atau analisa ini merupakan tahapan yang paling awal dalam merancang sebuah sistem, ya. Bisa didefinisikan, analisis itu melihat permasalahan itu dari berbagai sudut pandang. Jadi dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, itu dilihat supaya sistem ini bisa terlihat dengan lebih transparan, ya. Karena Anda itu harus masuk ke poin kedua nih, membuat suatu generalisasi dari objek-objek untuk mendefinisikan kelas dari objek, ya. Jadi di dalam berorientasi objek itu ada istilah kelas bagi setiap objek. Misalnya di dalam sebuah kelas 1 SD, dalam kelas 1 SD misalnya ada 1A, 1B, 1C. Dan di dalam kelas itu kan ada objeknya, ada siswanya, ada si A, ada si B, ada si C. Nah, jadi di dalam sebuah kelas itu pasti terdiri dari berbagai macam objek. Nah, di dalam merancang sistem berorientasi objek ini ada beberapa notasi standar atau tools, ya. Ada OMT, ada UML. Tapi untuk di semester 3 kali ini Anda akan mempelajari UML. Dan lebih spesifiknya kemungkinan di next pertemuan saya akan menjelaskan mengenai UML atau Unified Modeling Language. Nah, berbicara mengenai objek ini punya beberapa hal, ya. Yang pertama itu atribut, ada nilai atribut, ada behavior dilakukan dengan memberikan pesan. Nah, pada tahap ini seorang anak berusaha untuk memprediksi dan memanipulasi lingkungannya. Jadi kalau misalnya diilustrasikan sebagai seorang anak itu pasti punya nama, punya kebiasaan, punya tingkah laku yang menyiratkan sebuah pesan, ya. Misalnya anak kecil namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kemudian tingkah lakunya seperti apa. Kalau misalnya mau minum bilangnya mimi atau dan sebagainya, gitu kan. Karena setiap orang punya karakteristik. Nah, kemudian di dalam konsep berorientasi objek, ya,
Ini nih ada definisinya kembali. Cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model, dibuat menurut konsep di dalam dunia nyata. Ya, jadi analisa di desain berorientasi objek atau perancangan sistem berorientasi objek merupakan paradigma baru dalam memodelkan sebuah konsep berdasarkan dunia nyata. Nah, pembuatan konsep ini berdasarkan objek. Nah, objeknya di sini mempunyai struktur data dan perilaku. Nah, struktur data kan sudah Anda pelajari di semester 2 ya, mengenai struktur data. Jadi pada akhirnya berorientasi objek ini mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu. Ya, jadi ujung-ujungnya perancangan sistem itu memang merancang atau mengorganisasi sebuah perangkat lunak yang memiliki struktur data dan perilakunya. Ya, sekarang Anda punya handphone, saya yakin semuanya punya smartphone yang di dalamnya itu ada berbagai macam aplikasi, mulai dari sosial media, mulai dari aplikasi on demand, ya, Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu tentu saja sudah melalui tahapan yang memang dilalui supaya kita sebagai user merasa loyal dan nyaman gitu kan. Dan Anda pun harus bisa berpikir kritis seperti itu supaya pada akhirnya nanti Anda merancang sebuah sistem, membangun sebuah perangkat lunak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bukan oleh Anda sendiri. Makanya dalam merancang sebuah sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan user. Kebutuhan user itu bukan Anda pribadi, tapi oleh orang banyak, ya. Nah, makanya gimana caranya mendeteksi kebutuhan user? Ya, Anda melakukan yang namanya riset, bisa wawancara, bisa observasi, gitu kan. Atau Anda bisa lihat dari berita, dari televisi, dari koran, dari e-book, dari web, semuanya. Jadi seperti itu bisa Anda lakukan untuk mencari atau menggali kebutuhan user. Ya, seperti halnya misalnya yang pendiri Gojek, Nadiem Makarim, punya ide untuk bikin aplikasi Gojek seperti hari ini. Ya, ketika dia kuliah di Amerika, waktu itu udah ada Uber, ya, ada aplikasi Uber. Kemudian konsep Uber itu dibawalah ke Indonesia, karena di Indonesia kan banyak tukang ojek yang belum terorganisasi dengan baik. Akhirnya singkat cerita jadilah Gojek, dan Anda pun memanfaatkan dengan baik, gitu ya. Jadi kalau ide kebutuhan masyarakat itu bisa dari mana aja, yang penting Anda mau menggali. Nah, di dalam karakteristik object oriented design ini ada beberapa istilah. Yang karakteristik yang pertama ada yang namanya enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini dasar dari pembatasan ruang lingkup. Ya, data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek atau fungsi lain. Ya, misalnya di sini ada informasi nomor rekening, nama dan alamat. Nah, perilaku untuk penarikan penyimpanan ini kan ranahnya privasi orang yang punya rekening tersebut, gitu ya. Jadi kalau enkapsulasi ini seperti Anda lihat kapsul. Kalau kapsul itu kan di dalamnya kan ada bubuk-bubuk obat yang berhasil untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Jadi ada penyembunyian informasi, gitu ya. Nah, ada kalau misalnya bukan apoteker yang nggak tahu tuh isi di dalam kapsul itu seperti apa. Jadi dibungkus. Nah, makanya di sini di poin ketiga dalam contoh enkapsulasi informasi dan perilaku tersebut pada objek rekening, sehingga perubahan-perubahan pada sistem perbankan yang berkaitan dengan rekening diimplementasikan sederhana pada objek rekening. Jadi objek rekening itu hanya bisa dirubah oleh orang yang bersangkutan dan pihak bank. Makanya kalau Anda punya nomor rekening, nggak boleh tuh ngasih PIN meskipun ke pihak banknya itu sendiri. Jadi
Ini namanya enkapsulasi atau pembatasan ruang lingkup terhadap data yang diproses. Yang kedua ada yang namanya inheritance. Kalau inheritance ini teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi. Ya, misalnya di sini contohnya ada mamalia, ada hewan, ada kucing, ada manusia, gitu kan. Nah, manusia misalnya orang ibu bapak, ibunya humoris, bapaknya pendiam. Nah, itu nanti anaknya akan mewarisi dari kedua sifat tersebut, gitu kan. Nah, memang kalau inheritance itu nanti berhubungan dengan Java atau bahasa pemrograman Java atau lebih ke codingnya ya. Nanti next pertemuan akan saya ulas sedikit, meskipun lebih spesifiknya nanti di praktikum. Kalau untuk kemudian yang berikutnya kelas ya. Jadi kelas merupakan satu atau lebih objek ya. Nama kelas adalah kata benda tunggal, misalnya nama kelas dan objek, ada sifat, ada kata benda. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam sebuah kelas pasti terdiri dari berbagai macam. Nah, kemudian di dalam kelas sendiri di sini ada atribut ya, seperti tadi saya jelaskan. Ini contohnya ada misalnya objek itu punya atribut dokumen. Atributnya itu ada nomor, ada judul, ada sumber, ada tanggal ya. Jadi kalau di perusahaan atau pemerintahan pasti ada dokumennya itu ada nomor, ada judul dan sumber dan tanggal gitu ya, supaya dokumen ini bisa diidentifikasi dengan baik. Itu namanya contoh atribut ya. Jadi memberikan informasi mengenai kelas atau objek. Berikutnya ada metode. Nah, metode ini servis atau operator ya, prosedur atau fungsi. Nah, di sini misalnya di dalam dokumen itu bisa menampilkan teks, bisa menampilkan peta, bisa menampilkan foto. Nah, metode ya, atau metode dipergunakan untuk pengaksesan terhadap data yang terdapat dalam objek tersebut. Jadi objek itu kan tadi punya atribut, sekarang punya metode. Kalau atribut itu labelnya atau penamaan, kalau misalnya metode adalah prosedur atau fungsi. Berikutnya message ya. Message ini adalah pesan ya, bagaimana cara berhubungan antara objek dengan objek yang lain. Seperti di slide sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa setiap objek itu akan saling berkaitan, akan saling berkomunikasi. Nah, komunikasinya ini ada pesan, ada hal-hal yang disampaikan, jadi bisa berinteraksi, kurang lebih seperti itu khusus. Berikutnya, di dalam konsepnya PSBO, perancangan sistem berbasis objek atau object oriented design ya. Di sini ada istilah yang harus Anda pahami. Ini secara garis besar saya sampaikan. Ada yang namanya SDLC atau Software Development Life Cycle. Mulai dari planning, analisis, desain, dan implementasi. Nah, planning ini Anda masuk ke dalam tahapan perencanaan. Apa sistem yang akan Anda buat? Gitu ya. Misalnya kalau Anda melakukan riset di pemerintahan desa, kecamatan, atau kabupaten, kira-kira apa nih yang menjadi kebutuhan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, atau pemerintah kabupaten atau kota. Oh, misalnya untuk mengelola data-data orang-orang yang menerima bantuan tunai ya, apalagi kalau sekarang sedang pandemi corona ini, dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan bantuan dengan berbagai macam jenis. Yang menjadi permasalahan adalah tidak boleh satu warga yang mendapatkan lebih dari satu bantuan. Nah, ini kan perlu namanya pengelolaan dan pengolahan data dan informasi yang baik. Jangan sampai satu warga itu mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan. Nah, ini kan
menjadi permasalahan tersendiri gitu kan. Ini masuk perencanaan, oh kira-kira seperti apa direncanakan, apakah nantinya bentuk web, apa desktop atau aplikasi mobile, kemudian dianalisa ya, kemudian dianalisa kira-kira di sini di desa ini ada berapa kakak, ada berapa jiwa, masuk ke dalam kategori menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah gitu kan. Dianalisa. Ini proses analisa membutuhkan waktu yang panjang ya, tidak bisa sehari 2 hari, mungkin bisa sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya, analisa dan melihat dari berbagai sudut pandang kondisinya seperti A, B, C, D, apakah nanti di pemerintahannya ada operatornya, apakah nanti ada yang ngecek ke lapangannya. Nah itu dilakukan ya dengan secara detail, secara rinci. Setelah proses analisa berjalan, masuk ke dalam proses desain ya. Nah desain ini kalau khususnya berhubungan dengan PSBO, Anda gambarkan tuh kebutuhan-kebutuhan yang nantinya Anda akan tuangkan ke dalam bentuk gambar di UML ya, baik itu use case, activity diagram, kemudian class diagram, sequence. Jadi desain ini ibaratnya seperti seorang arsitek yang menggambarkan desain rumah ya. Kalau misalnya Anda jadi seorang arsitek itu kan outputnya adalah rumah, gedung. Kalau misalnya Anda sebagai seorang programmer atau sistem analis, outputnya adalah perangkat lunak. Jadi ibaratkan desain itu menggambarkan alur atau interaksi yang terjadi di dalam sebuah perangkat lunak. Kemudian masuk ke dalam implementasi ke coding ya, ke coding apakah ini database-nya ada berapa, kemudian nanti koneksinya seperti apa, struktur datanya seperti apa. Nah ini secara garis besar mengenai SDLC itu seperti apa yang tadi saya contohkan mengenai perancangan sistem untuk mengelola dan mengolah data kependudukan khususnya yang menerima bantuan. Nah kemudian di dalam model analisis desain dan diagram ini ada model, ada diagram. Kalau kakak kelas Anda dulu modelnya itu ke data oriented dan proses oriented. Jadi kalau dulu di beberapa tahun ke belakang di BSI kakak kelas Anda itu masih menggunakan DFD, data oriented. Jadi itu tuh hanya menggambarkan perjalanan atau aliran data gitu ya. Misalnya dari misalnya sistem informasi pengajian itu dari data absensi masuk ke HRD, nanti dikalkulasi, nanti dihitung lemburan, izin, alpa dan sebagainya, itu DFD ya. Kalau sekarang di kampus tidak digunakan lagi. Kemudian kalau Anda di semester 1 itu pakai flowchart ya, di logika algoritma, ada proses masukan, kata sandi, proses, output gitu kan, ada input, ada decision gitu kan. Itu kan di flowchart di semester 1. Nah kalau Anda sekarang di semester 3 gabungan dari model data dan model proses ya. Nah masuk digabung, menjadikan namanya tuh object oriented. Diagramnya atau toolsnya bukan lagi menggunakan DFD, bukan lagi menggunakan flowchart, tapi menggunakan UML, Unified Modeling Language. Nah di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih spesifik mengenai UML itu sendiri. Jadi saya ulang, untuk PSBO tidak menggunakan DFD, tidak menggunakan flowchart, tapi menggunakan toolsnya UML atau Unified Modeling Language. Jadi Unified Modeling Language ini gabungan dari model data dan model proses ya, model data dan model proses. Jadi model data dan model proses ini sudah digabung ke berbagai macam jenis diagram ya di dalam ya. Dan yang terakhir ini pembagian dari diagram-diagram yang nantinya akan Anda gambarkan ke dalam bentuk UML, mulai dari planning ya, analisis, desain dan
implementasi. Kalau misalnya planning di proposal system, ini ada sistem request, visibility analysis, kebutuhan sistem, kemudian pas analisa itu ada use case diagram, ada activity, ada sequence, kemudian ke tahapan design, ada class diagram, deployment, user, dan data model. Kalau misalnya implementasi, ke coding, ke testing, ke dokumentasi. Kira-kira SDLC dan artefak Anda di belajar di PSBO ya seperti ini gitu ya. Saya harap ini jangan puas dengan apa yang saya sampaikan hari ini, tapi tetap harus menggali, harus bertanya, harus diskusi, harus baca supaya Anda benar-benar paham. Karena saya yakin kalau Anda hanya sekilas mendengarkan penjelasan dari saya, akhir-akhirnya akan bingung, akan menjadi kesulitan tersendiri untuk Anda. Jadi saya harap Anda bisa berproses dengan baik, membaca, diskusi, bertanya ya. Jika ada yang mau disampaikan, boleh ditanyakan. Saya tutup penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.